Oke, jadi tugas dari saya cari empat makanan tradisional beserta nama daerah dan nama makanan tersebut. Apa dapat dipahami? Ya, Pak. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini kita bakal diskusi tentang matkul Pak Badrus tadi ya. Tadi kan kita disuruh cari 4 makanan tradisional. Nah, kira-kira kalian ada ide nggak kita mau bahas makanan apa dulu? Gue punya ide. Jadi di Pulau Jawa itu ada gudeg. Itu dia berasal dari Jawa Tengah. Nah, jadi bagus tuh. Mungkin bisa juga dari Sumatera Barat. Di Sumatera Barat kan ada rendang. Nah, rendang itu kan terkenal banget di luar negeri. Wah, mantep itu. Di Bali juga ada. Namanya itu lawar. Makanan ini makanan unik karena disajikannya pas upacara adat. Wah, bagus banget. Berarti kita udah punya 3 makanan ya. Ada gudeg, ada rendang, dan ada lawar. Nah, berarti kita tinggal cari satu makanan lagi nih biar lengkap. Ada ide lain nggak? Nah, kalau dari Sulawesi Selatan ada namanya Coto Makassar. Itu juga jadi salah satu makanan tradisional terkenal di sana. Oh, berarti sekarang kita udah punya 4 nih. Sekarang gimana kalau kita bagi tugas yang mau jelasin bagian sejarah makanan tersebut? Kalau gue sih bisa cari sejarah rendang ya. Soalnya juga punya beberapa buku referensi tentang makanan rendang atau makanan Minang ini. Oke, berarti Fatin bahas rendang ya. Kalau gitu gue mau ngambil gudeg deh. Soalnya dulu tuh gue sering makan gudeg waktu di Jogja. Kalau gitu gue ambil Coto Makassar ya. Soalnya gue juga punya artikel. Udah berarti lawar gue yang ambil ya. Soalnya nanti bisa gue cari di internet atau temen gue yang dari Bali. Oke, kita kan diskusinya udah selesai nih. Di sini kita bikin PPT-nya, terus ngetiknya ganti-gantian ya. Oke, Kayaknya lo dulu deh banding ngetik. boleh. Udah masuk foto aja guys. Sholat dulu ya. Yuk, nanti kita lanjut lagi ya. Iya. Oke. Mau Tadi juga banyak kok. Lauk di sebelah nasi padang ada Coto Makassar, soto ayam. Kenapa kalian nggak memilih yang dekat? Karena ada yang lebih praktis nih. Kayak sushi kan tinggal ini nggak usah nambah alat makan apa-apa lagi kan juga di sana juga ya. Terus juga kan rasanya juga beda-beda macam-macam. Bahkan ada yang inovasi baru, ada yang isi weekend, jus something gitu kan. kan nasi padang juga ada yang macam-macam. Ada ayam pop, ada rendang, ada gulai. Kadang ada yang keju. Kenapa sih kalian tuh ribet banget masalah makanan? Kan kita cuma makan, kan tadi cuma tugas doang. Kenapa harus dipermasalahin sampai segininya? Ya kelihatan aja kalau dari hal kecil kayak milih makanan aja kalian memilih yang makanan luar dibanding makanan tradisional. Bukannya gitu, kita tuh cinta sama Indonesia, tapi bukan soal makanannya. Kalau makanan, gue juga suka kok makanan-makanan kayak gudeg, tapi ya gue gak suka semua makanan tradisional. Kita sebagai bangsa Indonesia juga bisa berhak buat milih dong. Kita punya hak juga buat milih makanan. Gak mesti harus makanan tradisional doang, karena kan kita udah banyak banget makanan impor ya. Ada sushi, ada ramen, banyak. Jadi gak cuma itu terus, kita juga mau inovasi baru. Kalau itu terus kan bosan. Kayak gini, macam-macam. Gue jadi gak mau makan deh. Udah lah, gue balik aja lah. Belum selesai gerbang kita. Lanjut di lain hari aja. Nih, pusing kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi
Cynthia Nur Aziza. Nama saya Nadia Syafa. Langsung saja kami akan mulai untuk presentasi. Nah, jadi tadi kan kita sudah memperkenalkan beberapa jenis makanan tradisional yang ada di Indonesia. Jadi sebagai warga negara yang baik, alangkah baiknya kita harus memperkenalkan makanan Indonesia ke dunia luar. Karena dengan mencintai makanan Indonesia, dengan memperkenalkan makanan Indonesia ke dunia luar, itu termasuk ke dalam mencintai tanah air dan nasionalisme. Mungkin sekian dari kelompok pertama, mohon maaf. Nggak ada yang belum paham dari kalian atau dari Bapak Idrus, mungkin bisa ditanyakan. Kan tadi kan kata kalian mencintai makanan Indonesia itu juga cinta tanah air. Bagaimana dengan orang yang tidak suka makanan Indonesia? Apakah berarti dia tidak cinta tanah air? Menurut saya orang yang tidak mencintai makanan Indonesia termasuk orang yang tidak mencintai tanah air karena untuk memilih atau kesukaan makanannya saja dia tidak cinta pada produk lokal. Itu menurut saya dia tidak masuk cinta tanah air kita. Tapi menurut saya kita sebagai warga Indonesia juga punya hak nggak sih Pak? Kita punya hak, kita punya kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk memilih apa yang kita suka. Jadi itu sama aja kayak kita juga berhak untuk memilih makanan apa yang kita suka, baik itu makanan dari luar ataupun makanan dari dalam. Terus juga kalau misalnya ada contoh kasus misal orang ini gak cocok sama makanan Indonesia, daripada nggak makan sama sekali dan dia lebih seleranya sama makanan luar, ya mau gimana lagi kan itu emang kebebasan kita juga kan untuk makan apa kan, karena kita kan punya hak untuk hidup juga ya. Kita kalau nggak mau makan apa itu gimana? Kita juga kan punya selera masing-masing. Kita punya selera makanan masing-masing yang mungkin selera kita tuh bukan di makanan Indonesia, bukan di makanan tradisional, tapi di makanan luar negeri seperti makanan Jepang, kayak ada sushi, ada ramen, kayak gitu. Kalau menurut saya itu kita sih berhak kita punya hak untuk memilih makanan Pak. Kalau menurut saya Pak, kan di Indonesia ada lemper juga nggak jauh beda sama kayak sushi. Terus ramen juga kan di Indonesia ada mie ayam juga nggak jauh beda dari ramen. Ya tapi kan kalau lemper kan belum tentu ada yang isi tuna, terus ada yang isi campuran sama alpukat, sama salmon, sama keju. Kan kayak kurang bervariasi gitu loh, kan sih cuma abon ayam gitu dulu. Kalau kurang bervariasi, kalian tinggal tambahin apa yang kalian suka. Tapi produk lokal, jadi produk lokal kalian adaptasi sendiri untuk apa yang kalian suka itu, tanpa membeli produk luar. Bisa. Tapi kan kita punya hak buat memilih, Bani. Kan selera masing-masing juga, gimana sih? Emang gak boleh ya? Bagaimana Bapak? Kayak mungkin dari yang saya lihat, kalian hanya mengenal dari apa yang sudah kalian lihat. Kalian belum pernah nge-explore, belum coba nge-explore dari berbagai negara, dari berbagai daerah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu ada banyak ribuan sekali makanan di Indonesia. Jadi nggak cuma hanya itu aja, lemper aja. Dan kalian bisa milih makanan yang cocok buat kalian yang lidahnya tidak suka dengan makanan Indonesia masih banyak. Karena kalian belum nyobain semuanya makanan Indonesia, karena makanan Indonesia itu banyak sekali. Jadi pendapat saya yang saya dapat, suka dengan makanan luar itu sah-sah saja, asal kita tidak mengurangi cinta kita terhadap makanan yang ada di Indonesia. Saya setuju dengan pendapat Bapak Julius. Jadi kita sebenarnya belum mengeksplor seluruh makanan tradisional yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
mungkin ada makanan yang tidak kita ketahui yang ternyata itu sesuai dengan selera kita. Jadi sebaiknya ayo kita eksplor sama-sama gitu. Makanan apa sih yang nggak terkenal tapi ternyata enak gitu untuk selera orang-orang Indonesia. Nah, tanpa kalian ketahui nih, Indonesia sebagai peringkat ke-7 kuliner terbaik di dunia. Masih di atas Jepang, negara Jepang. Kita masih di atas negara Jepang. Kita hanya belum mengetahui makanan-makanan apa saja sih yang ada di Indonesia ini. Karena kita hanya tahunya di situ-situ aja. Kita belum pernah nge-ekspor. Ada yang ingin menambahkan? Sekian dari info kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys, gimana kalau kita minggu depan sekolah makanan tradisional luar? Gue free sih minggu depan, lu free nggak lo? Gimana Tim? Kalau gua aman aja sih. Nanti kalau ajak Pak Badus mau nggak? Boleh sih, supaya kita tahu juga makanan-makanan tradisional yang kita nggak tahu, jadi kita bisa nanya ke Pak Badus. Badus Tim. Boleh ajak dulu Pak Badus. Boleh, jadi kita minggu depan jadi, oke? Oke. Ya mungkin cukup sekian pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Ya, kita rencananya mau ada acara makan bareng Pak, makanan tradisional. Minggu depan Bapak bisa nggak Pak? saya kebetulan minggu depan free. Jadi Bapak bersedia ya Pak minggu depan? Iya, saya bersedia. Nanti info selanjutnya kami kabari lagi ya Pak. Oke, nanti kabari saya saja. Baik Pak, makasih banyak Oke, ya Pak. Pak. Soto Betawi muncul pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1740-an. Ketika banyak imigran Tionghoa datang ke Batavia, pertemuan antara budaya Betawi asli, Tionghoa, Melayu, Arab, dan Jawa melahirkan kuliner baru. Salah satunya adalah soto Betawi. Nama soto Betawi baru populer setelah tahun 1977 hingga 1978. Dipopulerkan oleh Li Boen Po, seorang penjual soto keturunan asal Tionghoa. Pada tahun 2024, soto Betawi dinobatkan sebagai salah satu sub terbaik di dunia versi tes Atlas, sebuah situs kuliner internasional. Soto Betawi juga menempati posisi kedua dalam daftar 100 hidangan sub terbaik di dunia. Rendang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, dan sudah ada sejak abad ke-16.
Awalnya rendang diciptakan oleh masyarakat Minang sebagai makanan yang tahan lama untuk bekal saat merantau atau melakukan perjalanan jauh. Rendang juga menjadi simbol kehormatan dan selalu dihidangkan dalam acara adat, kenduri, hingga menyambut tamu istimewa. Rendang telah berkali-kali dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia. CNN Travel menempatkan rendang di peringkat pertama dalam daftar 50 makanan terlezat di dunia pada tahun 2011, 2016, dan 2017. Pempek adalah makanan khas Palembang yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7, ketika tanaman sagu sudah dikenal masyarakat setempat. Nama pempek berasal dari panggilan pe, empe, atau ape, yang berarti paman dalam bahasa Tionghoa, yang sering digunakan pembeli saat memanggil penjual makanan ini. Pada tahun 2018, pempek lenggang, yaitu varian pempek yang dipanggang dengan telur, berhasil memecahkan rekor dunia sebagai pempek terbesar yang dicatat oleh Museum Rekor Dunia Indonesia. Selain itu, pempek juga dinobatkan sebagai makanan olahan ikan terenak keempat di dunia versi Taste Atlas. Sate ayam Ponorogo adalah kuliner khas dari Ponorogo, Jawa Timur, yang sudah ada sejak zaman nenek moyang warga setempat pada tahun 1878. Keistimewaan dari sate ini terletak pada potongan daging ayam yang lebih besar dibandingkan sate lain pada umumnya, dibumbui rempah khas Jawa Timur, dan dibakar hingga matang sempurna. Pada Taste Atlas Awards tahun 2025, sate ayam Ponorogo masuk ke dalam daftar 10 besar makanan terenak di dunia. Lumpia Semarang berasal dari perpaduan budaya Tionghoa dan Jawa yang harmonis pada abad ke-19 dengan isian rebung, ayam,
atau udang, serta dibungkus kulit tipis khas Tionghoa yang melambangkan persatuan dan cinta antar bangsa. Lumpia Semarang juga menjadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO sejak tahun 2014. Oh, beli lumpia udangnya. Enak tuh kayaknya. Ada kan? Wow, minyaknya. Oke semuanya, sorry ya Bapak telat datangnya. Nih Bapak juga bawa onde-onde sama molen. Ini juga ada es tebu. Nah, gimana kalian? Kalian lagi makan apa aja nih? Saya lagi makan sate Pak. Sate ini tadi saya beli, dia sate yang asal dari Ponorogo. Nah rasanya itu dominan manis. Kamu makan apa? Saya makan pempek Pak. Ternyata pempek itu kan dari Palembang ya. Bilang pempeknya ini katanya dari ikan tenggiri. Nah itu rasanya itu lebih dominan kayak asam cukoinya, terus ada pedes-pedes sedikit. Ternyata enak Pak, nggak rasanya nggak monoton. Kalian berdua lagi makan apa? Kita berdua lagi makan lumpia Semarang, Pak. Jadi dalamnya tuh kayak ikan, tapi manis, ada asinnya gitu. Kalian udah nge-explore makanan apa aja sesuai yang saya rekomendasiin tempatnya? Tadi sebelum ini kita eksplor sate Betawi sama rendang juga Pak, yang rasanya tuh otentik banget sama rempah-rempah Indonesia. Tapi mungkin rasa lebih jelasnya bisa dijelasin sama Bani sama Fatin ya, karena tadi mereka yang cobain. Gimana kalian berdua? Gimana rasanya dari soto Betawi sama rendang yang kalian cobain? Pertama yang saya pesan itu soto Betawi Pak. Soto Betawi itu menurut saya rasanya gurih, asin, enak. Kalau rendang gimana rendang? Kalau rendang menurut saya sih santannya berasa, Pak. Terus rempah-rempahnya juga berasa. Terus dagingnya juga empuk tadi. Ya pokoknya enak deh. Kamu makan rendang ini dicampurin apa? Apa nasi padang atau gimana? Kalau tadi sih saya namanya itu bukan nasi padang Pak, tapi nasi rendang. Oh, nasi tapi rendang. mirip-mirip sama nasi padang gitu Pak. Oke. Nah, jadi di sini saya juga bawa minuman es tebu yang dimana tuh dia dibuat dari pohon alami tebu. Nah, jadi ini minuman tradisional juga yang dari Indonesia. Itu bisa yang namanya ngasih kita kesehatan, kesegaran dalam tubuh. Sama ini juga bisa menjaga kekuatan hati, hati sama jantung, bukan hati kalian yang lebih putus. Nah di sini juga ada onde-onde. Onde-onde termasuk makanan tradisional dari Indonesia, tapi asal aslinya itu dari Tiongkok, yang dimana kayak udah dijadiin makanan umum tradisional lah di Indonesia. Nah, dan saya juga bawa molen. Nah, molen ini makanan, dibilang makanan tradisional juga bukan, tapi termasuk Khas Indonesia ya Pak? khas Indonesia. Dimana tuh isinya ini pisang. Ini bisa kalian cobain satu-satu. Makasih Pak. Oke, jadi kalian sudah tahu kan yang dimana makanan Indonesia tuh banyak. Jadi nggak hanya yang udah kalian makan aja, tapi masih banyak yang lain. Seperti nasi goreng. Nasi goreng termasuk makanan tradisional Indonesia. Terus rawon, babat, gitu. Masih banyak yang belum kalian eksplor. Jadi makanan Indonesia itu bukan hanya itu saja. Jadi kalian cobalah eksplor lebih luas lagi biar kalian tahu gimana rasanya makanan Indonesia dan bisa jadi cinta sama makanan Indonesia.
Udah, silakan lanjut dimakan. Dengan mencintai makanan tradisional Indonesia, kita bukan hanya mendapatkan rasa kenikmatan yang kita rasa, tapi kita juga dapat meningkatkan rasa kita terhadap bangsa kita sendiri. Dan oleh karena itu, mari kita lestarikan budaya Indonesia dengan mencintai makanan tradisional Indonesia.